Jerman sampai sekarang masih merupakan salah satu negara yang paling aman yang bisa ditinggali. Tapi di dalamnya dia tidak memberitahukan bahwa korban adalah orang Indonesia, cuman Jorola, gehst du mit ins Kino? Ja. halo teman-teman YouTube semuanya, apa kabar? Salam hangat dari Jerman ya. Maaf ya, hari ini saya merekamnya di kamar tidur ya, karena si Reina lagi nonton bola ya. Jadi agak keras ya suaranya, jadi saya takut mengganggu rekaman saya, jadi saya rekam saja di kamar lebih bagus ya. Jadi di vlog hari ini ya, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan teman-teman. Eh, Ya, sebagian itu saya ada membaca komentar-komentar Anda ya. Nah, ada yang menyarankan kalau bisa saya eh, apa bikin video tentang Jerman. Ya, saya tidak tahu teman-teman mau tahu soal apa ya. Jadi saya secara general saja ya. Dan selama ini kan saya selalu membahas tentang sosial ekonomi Jerman ya, dan keamanannya juga. Nah, memang kalau kita tilik dari statistik internasional ya, Jerman itu masih sebuah negara, salah satu negara yang termasuk aman untuk ditinggalin di dunia ini ya. Anda boleh cek sendiri di forum internasional ya, dan di statistik internasional atau di survei-surveinya ya. Jadi Jerman sampai sekarang masih merupakan salah satu negara yang paling aman yang bisa ditinggali di dunia ini ya. Memang secara jujur saya sampai sekarang sih belum pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri ada orang yang diganggu atau dirampok atau mengalami hal-hal yang tidak beruntung ya. Ya, selama ini saya hanya mendengar berita. Jadi itu lumrah saja ya. Itu pasti di setiap negara seaman apapun ya, kalau yang namanya kriminal itu pasti terjadi. Apalagi Jerman adalah sebuah negara yang cukup besar di Eropa ya. Nah, jadi tidak heran dengan penduduk sekitar 85 juta eh, manusia yang tinggal di Jerman itu setiap hari pasti ada saja yang terjadi ya. Nah, tapi tidak seheboh yang kita bayangkan lah teman-teman ya. Jadi tentang orang Indonesia yang eh, dibunuh ya, itu jujur saya nggak dengar dari TV ya, setelah membaca komentar dari seorang penonton ya, baru saya cek ya. Rupanya ada itu di sekitar pertengahan Maret kalau tidak salah ya, tanggal 18 Maret itu terjadi. Itu ada di beritanya Tagesschau ya, yaitu di mainstream TV mainstreamnya Jerman sama di koran Tagesschau ya kalau nggak salah. Itu memang ada diberitakan, tapi di dalamnya dia tidak memberitahukan bahwa korban adalah orang Indonesia, cuman memberitahukan korban berusia 25 tahun dan pelakunya 27 tahun, dan pelakunya itu juga tidak disebutkan nationality-nya ya, warga negaranya. Dan biasanya di Jerman ya, karena eh, kalau peristiwa-peristiwa yang tentang pembunuhan ya, itu biasanya tidak boleh diviralkan ya, dan tidak boleh juga di video atau di foto. Nah, itu bisa kena masalah kalau kita lakukan di Jerman ya. Dan biasanya setahu saya ya, menurut suami juga,
Kalau, biasanya kalau tidak disebutkan, warga negara dari pelakunya ya, dan fotonya juga tidak ada, itu biasanya ada latar belakang imigran, teman-teman. Tapi ini saya belum pasti ya. Saya tidak boleh menjudge atau pastikan karena kasus ini masih di dalam penelitiannya, masih di dalam penyidikannya, masih disidik sampai sekarang belum ada kepastiannya. Dan setelah berita itu sudah tidak keluar lagi berita yang berikutnya ya, atau follow up-nya sudah nggak ada. Mungkin mau tunggu lagi kalau mereka sudah pasti ya, pihak kepolisian sudah pasti motifnya itu apa, kenapa sampai dibunuh. Itu penusukan pisau itu ya bukan 2, 3, itu cukup banyak, belasan, teman-teman. Kasihan sekali ya. Biasanya kalau menurut saya itu pasti ada terjadi perselisihan atau gimana ya, atau orangnya itu pasti sudah tidak benar atau dia minum alkohol terlalu banyak ya. Pokoknya kita nggak mendapatkan berita yang pasti, teman-teman, tentang pelaku ini ya. Apa motifnya, siapa dia, latar belakangnya itu apa, nggak ada sama sekali, teman-teman. Jadi kita harus tunggu, sabar menunggu. Kalau ada beritanya lagi, saya akan beritakan ke teman-temannya. Saya turut berduka cita juga mendengarkan peristiwa yang tidak menguntungkan ini ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah ya, teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, berita mainstream di Jerman itu sejak saya tinggal di Jerman, saya kira-kira sudah tahu ciri-cirinya ya. Biasanya kalau orang Jerman itu diberitakan, langsung dikasih tahu itu warga Jerman, keturunan Jerman ya, dan bahkan fotonya dikasih lihat. Tapi kalau orang luar atau pendatang atau imigran, itu mukanya ditutup dan nama saya kurang pasti ya. Kadang tidak disebutkan dia itu siapa. Jadi kalau dia nggak sebutkan, biasanya itu yang pelaku kriminalnya itu imigran, teman-teman. Ada latar belakang imigran. Nah, dan di dalam kesempatan ini ya, pada vlog hari ini saya juga berbagi sedikit ya. Kemarinnya itu kan kami masih punya kegiatan di kota yang selalu saya kunjungi ya, pada hari Jumat ya. Nah, saya sempat bikin video ya sedikit ya, karena pas saya masih belum main drum ya, jadi saya bisa keluarkan HP saya untuk foto atau untuk bikin cuplikan ya. Tapi kalau saya lagi sedang main drum, itu tidak mungkin saya bisa lakukan. Jadi sering ya waktu saya lagi main drum ya, saya sering kelihatan kejadian-kejadian kecil lah. Tapi kan nggak sempat di video ya, atau nggak sempat di foto. Jadi kemarin kami ke Ulm ya, di kota Ulm ini, saya sempat lihat ini loh, para pengemis. Kebetulan kan ini sudah musim semi ya. Jadi hanya di satu jalan saja saya sudah lihat 5 pengemis, teman-teman. Dan saya nggak berani terlalu kentara ya, saya videonya dari jauh ya. Takutnya nanti kalau si pengemis lihat ya, dia marah ya, aku dilaporkan, aku bisa kena ya, dengan berurusan dengan polisi ya. Dan setelah jalan kaki kita dimulai ya, nah itu kan kita biasanya mulainya itu jamnya tepat ya. Jadi setelah mulai jalan, saya pun sudah sama grup pemain musik ya. Jadi saya sudah nggak bisa video lagi. Tapi di sepanjang jalan, karena kan kita setiap minggu itu kita jalannya beda-beda. Karena kota Ulm itu kan cukup besar ya. Kota besar menengah lah di Jerman Selatan lah ya.
Jadi kita selalu beda-beda, minggu ini kita jalan di daerah ini, nanti minggu depan di daerah mana. Dan Ulm itu kan dibagi 2, ada Baden-Württemberg sama Bayern kan, Bavaria kan. Jadi kadang kita di Baden-Württemberg, kadang kita di Bayern. Nah, jadi cukup gede. Makanya kadang kita bisa jalan sampai 5,5 kilometer pulang sama pergi ya. Nah, jadi setiap kali kita jalan di jalan yang berbeda-beda, di jalan kecil yang berbeda-beda. Dan kebetulan kemarin saya lihat masih banyak pengemis. Nah, itu saya sudah tidak sempat foto atau video lagi teman-teman karena saya lagi main drum ya. Dan saya lihat itu kebanyakan perempuan ya pengemisnya. Dan sepertinya pakaian mereka itu hampir mirip-mirip gitu loh, dan mereka itu pakai kerudung ya semuanya, dan pakai ini tutup kepala, dan saya lihat kayak gayanya itu bukan pengemis gitu loh. Karena dari wajahnya ya enggak seperti pengemis yang pertama kali waktu saya baru sampai ke Ulm ya, bukan pengemis seperti itu. Nah, terus saya maaf ya teman-teman, saya minum air hangat dulu ya. Jadi ya, saya sempat bertatap mata dengan mereka ya, melihat mereka, dan saya juga memberikan senyuman kepada mereka. Sebenarnya saya mau berhenti main drum dan saya mau menghampiri mereka dan bertanya, mereka datang dari mana. Jadi di terowongan juga ada, di bawah jembatan juga ada, di tikungan juga ada saya lihat. Nah, karena kebetulan kan ini musim semi ya, jadi banyak orang yang keluar minum-minum, makan es krim ya. Jadi di restoran itu kan kursi-kursi sudah ada di luar ya. Jadi kalau musim semi orang-orang suka duduk di luar restoran ya gitu. Jadi waktu saya bilang ke teman saya, kolega pemain drum juga lah. Jadi saya bilang, saya mau berhenti sebentar, saya mau menghampiri pengemis itu, saya mau tanya dia orang datang dari mana. Teman saya anjurkan saya jangan lakukan, dia bilang gitu. Saya kasih tahu, Anda nggak perlu tanya mereka, saya tahu. Jadi terus pemain drum yang di sebelah lagi ya, dia juga bilang sama ke saya. Dia bilang, "Nggak usah tanya, mereka itu mafia." Dia bilang, "Aku kaget, mafia? Kok jadi pengemis?" Ya, mereka itu bukan orang miskin, mereka ada uang. Nah, mereka itu ada grupnya dan ada bosnya. Mereka itu disuruh minta uang, minta donation ya di Jerman. Jadi orang-orang Jerman kan kasih aja, mereka mana pikir banyak ya. Nah, jadi dia bilang, "Nggak usah dikasih. Kalau orang Jerman yang jadi pengemis, kita kasih nggak apa-apa. Mereka bukan mafia, mereka benar-benar orang miskin." Nah, jadi ya teman saya bilang ke saya begitu. Jadi saya jadi agak bertanya-tanya ya, kenapa bisa ada mafia pengemis ya? Jadi kalau saya lihat dari wajahnya memang bukan orang Jerman teman-teman. Saya lihat saya bisa terka itu dari Timur Tengah ya, orang Timur Tengah. Nah, wajahnya itu bukan wajahnya orang-orang Barat, enggak teman-teman, bukan orang Eropa. Nah, jadi ya memang saya kalau sudah tinggal lama di Jerman, saya bisa lihat itu orang Jerman atau bukan, kira-kira saya bisa tahu lah gitulah. Kalaupun meleset ya mungkin mirip-mirip orang Eropa, saya kira orang Jerman gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi ya akhirnya dalam hatiku berkata, ya selama ini saya kasihan lihat pengemis ya, ternyata saya salah. Teman saya bilang, "Ya berarti kamu nggak tahu karena kita nggak pernah beritahu kepada kamu selama ini." Nah, dia bilang, "Dari dulu sudah banyak pengemis seperti ini. Mereka itu berdatangan ke sini minta donation, dan mereka bilang mereka tidak perlu memberinya karena uang pajak mereka sudah sangat tinggi dipotong sama pemerintah. Jadi
pemerintah sudah menggunakan uang pajak potongan gaji mereka itu untuk melakukan, kegiatan sosial untuk orang miskin. Nah itu, pekerjaan dari si pemerintah. Jadi mereka kalau memberikan ekstra lagi, ya jadi bangkrutlah mereka bilang begitu. Ya €1, €2, 50 sen nggak apa-apa, kalau banyak kita nggak bisa. Lihat begitu banyak di sepanjang jalan, teman saya bilang begitu ke saya. Dan bukan di daerah ini saja, nanti kita lewat di tempat lain masih ada, di stasiun kereta api lebih banyak lagi, dia bilang begitu. Memang benar teman-teman. Jadi sekarang keadaan di Jerman itu ya memang pengemis itu dari dulu sudah ada kata mereka, ya. Jadi mereka itu ada komplotannya, ada bosnya. Jadi, bosnya yang mengirim mereka ke sini, kata kata teman saya gitu loh. Jadi ya 2 pemain drum orang Jerman ini, menjelaskan kepada saya bahwa mereka itu sudah minta dari pemerintah dan di tepi jalan mereka masih minta sama rakyat Jerman. Bayangkan dia bilang begitu. Jadi ya, eee, karena kan, para pengungsi atau para imigran ya itu yang datang ke Jerman kan itu dipiara sama pemerintahnya. Nah, sedangkan sekarang peraturan semakin ketat, semakin mencekik rakyatnya sendiri, dia bilang begitu. Jadi mereka ada sedikit kesal gitu loh. Jadi ya, seperti pajak yang saya pernah, jelaskan ke teman-teman ya, di vlog berlalu ya, bahwa, Jerman akan menghapus, security healthcare-nya itu loh yang, asuransi kesehatannya itu ya, mau dirubah, mau direformasi katanya. Dan itu akan semakin, menekan rakyatnya sendiri karena, hanya untuk warga Jerman yang berwarga negara Jerman. Kalau untuk imigran, peraturannya sama. Jadi mereka itu diperbolehkan dengan menggunakan asuransi nebeng. Tapi kalau seperti saya yang married dengan orang Jerman, itu saya harus bayar sendiri. Jadi begitu. Jadi, peraturannya itu untuk melindungi imigran, bukan untuk membantu rakyatnya. Jadi kemarin teman-teman saya agak kesal juga, makanya kenapa kita harus lakukan jalan kaki ini. Kita tidak boleh berhenti. Jadi kita harus unjuk rasa terus, memberitahukan kepada, pemerintah bahwa, mereka itu, harus bijaksana ya. Nah, jadi, protes jalan kaki, peaceful walk ini ya, yaitu peaceful demonstration ini ya, sebenarnya bukan demo ya, ini sepertinya seperti unjuk rasa saja, tapi yang peaceful ya, yang damai ya. Jadi itu bukan hanya satu soal saja, itu banyak di berbagai aspek. Jadi mereka spanduknya itu beda-beda. Nah, jadi setiap orang itu boleh ambil, mengangkat posternya masing-masing, asalkan posternya itu bukan poster untuk mendukung partai, eee, tertentu gitu loh. Cuman itu saja dan kita boleh, menuliskan apa saja tapi tidak boleh yang, artinya melanggar peraturan lah, artinya yang, tidak sopan atau gimana lah. Jadi, di poster-poster itu ya setiap hari itu berbeda-beda, setiap minggu itu mereka ngambil poster yang berbeda-beda teman-teman, gitu. Pokoknya biasanya ada poster yang terkini lah, peristiwa yang terkini yang sedang terjadi. Nah, atau ada kebijaksanaan pemerintah yang masih di dalam perundingan di parlemen yang belum belum diwujudkan dan itu juga mereka keluarkan di, isi hati mereka di poster-poster mereka lah. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi saya hari ini, sedikit saja, pembagian hari ini ya. Jadi semoga teman-teman, bisa lebih mengerti ya. Eee, Seperti yang saya pernah bilang, saya tidak bisa mencari-carinya kejelekan Jerman ya. Jadi kalau saya lihat ada yang sedikit tidak beres, saya tunjukkan.
Jadi coba teman-teman nonton video-video yang sempat saya cuplik ini ya. Eigentlich sind es vielleicht 5, 16 oder wenn ich probiere die Woche, ne? Hallo Jürgen. Ne bak? Ben Bezdik. Sorry, tut mir leid. Da war nicht mit Absicht. Viola, gehst du mit ins Bild? Ja, also wenigstens das kann ich jetzt nicht bringen. Meine Heimat, vielen Dank, ciao. Ich wünsche euch von Herzen. Oke teman-teman, saya akhiri pembahasan hari ini ya. Semoga Anda menyukainya. Beri komentar apa pendapat Anda tentang keadaan Jerman sekarang yang banyak tunawismanya ya. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. I love you.